2 Tawarik 29. Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita." Shalom saudara. Suatu kali seorang istri menceritakan bagaimana dia sangat kecewa dengan suaminya. Sebelumnya, sang suami pernah melakukan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Namun saudara, beberapa waktu kemudian suaminya sudah mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu perempuan ini atau istri ini kemudian bertanya kepada saya, "Lose, apa yang harus saya lakukan supaya suami saya bisa berubah? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa merubah suami saya?" Saudaraku, Hizkia ketika baru diangkat menjadi raja, dia melihat bagaimana seluruh umat jatuh dalam dosa yang sangat parah. Bahkan dikatakan dalam 2 Tawarik 29 ayat yang ke-6, leluhur kita tidak setia kepada Tuhan Allah kita. Dan mereka melakukan yang tidak menyenangkan hatinya. Mereka tidak menghiraukan dia dan tidak mempedulikan tempat kediamannya. Betapa seluruh pejabat dan seluruh rakyat telah jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak setia dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka pertanyaannya saudara, bagaimana merubah mereka? Orang-orang yang jatuh dalam dosa, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, bahkan dikatakan tidak menghiraukan rumah Tuhan, tidak menghiraukan beribadah kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Saudara,
Hizkia memulai perubahannya bukan dari pejabat, bukan dari para rakyat, tapi Hizkia memulai perubahannya itu dari dirinya sendiri. Dalam 2 Tawarik 29 ayat yang kedua dikatakan, Hizkia melakukan yang menyenangkan hati Tuhan seperti Raja Daud leluhurnya. Ketika semua orang melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan Hizkia berada di tengah-tengah lingkungan yang jahat, lingkungan yang meninggalkan Tuhan, lingkungan yang tidak setia, Hizkia memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Hizkia memulai perubahan itu dari dirinya sendiri. Karena itu saudara, mari apabila kita ingin menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga, kita ingin menghadirkan perubahan secara rohani di tengah-tengah keluarga, maka perubahan itu pertama-tama harus dimulai dari diri kita. Betapa sering kita ingin merubah suami, merubah istri, merubah anak, merubah orang tua, namun hasilnya justru kecewa. Kita selalu ingin dan berhasrat untuk merubah orang lain, namun kita tidak pernah berhasrat untuk merubah diri kita sendiri. Mari saudara, perubahan itu dimulai dari diri kita. Menyenangkan hati Tuhan dan setia kepadanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan, mengingatkan kepada setiap kami. Betapa kami sering ingin merubah suami, kami sering ingin merubah istri, kami sering ingin merubah orang tua, kami sering ingin merubah anak-anak. Tetapi hasilnya justru adalah kekecewaan, karena kami salah di dalam memulai perubahan itu. Hari ini firman-Mu mengajar kami Tuhan, bahwa perubahan yang benar itu justru pertama-tama dimulai dari diri kami. Ketika kami tinggal atau berada di tengah-tengah lingkungan yang berdosa, di tengah-tengah lingkungan yang tidak setia, maka biarlah kami merubah diri kami untuk setia, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah itu yang kami lakukan di dalam hidup kami. Mengingat Tuhan pada pagi hari ini untuk keluarga kami, Ibu Mulyasari atau Ai Akyan, yang tepat hari ini Bapa berulang tahun yang ke-66. Terima kasih untuk pemeliharaan Allah, terima kasih untuk pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa akhirnya Engkau yang terus memberikan kekuatan di dalam iman, kekuatan di dalam kerohanian, bahkan kehidupan keluarga bersama dengan Su Hengkyu. Tuhan juga berkati dengan berkat rohani yang dari surga. Biarlah damai sejahtera Allah, kebahagiaan yang menyertai keluarga ini. Demikian juga apa yang menjadi pergumulan daripada keluarga ini, kiranya Allah sendiri akan datang, memberikan pertolongan dan juga memberikan kekuatan supaya keluarga ini menjadi keluarga yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Mulyasari. Kiranya terus menjadi umat yang setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.